헬로 토바카루다 2022년 AFF 미쓰비시 엘렉트릭컵 23명의 명단을 발표. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai seputar Piala AFF. Nah mungkin bagi kalian masih banyak ya informasi-informasi terbaru yang perlu kalian ketahui, dan di sini nanti saya akan membongkarnya bagaimana persiapan timnas Indonesia, kabar terbaru timnas Indonesia, serta bagaimana mengenai squad list utama pemain-pemain yang resmi dipanggil di timnas Indonesia untuk Piala AFF kali ini. Nah, Sintayong ternyata memiliki banyak sekali materi pemain yang memang dipertahankan di Piala AFF tahun ini. Nah, hanya saja ada beberapa pemain yang mungkin tidak dipanggil ya. Ini di TC seperti Alfainda Dewangga, kemudian ada juga nama seperti Irfan Jaya yang memang menjadi kendala ya bagi timnas Indonesia. Namun untuk saat ini TC saat ini sudah fix ya 23 pemain. Nah, di sini saya akan menyebutkan satu persatu, dan informasi ini baru saja teman-teman ya, baru saja diinfokan melalui laman resmi PSSI bahwa 11 dari total 23 pemain diantaranya menjadi pemain inti dan cadangan. Oke. Untuk pemain yang pertama tentu di kiper ada Nadeo Argawinata, kemudian Muhammad Riyandi, serta Syahrul Trisna. Kemudian di lini belakang ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Pratama Arhan. Nah, di sini ada satu nama baru ya, yakni Hansa Muyama. Kemudian ada Edo Febriansa. Nah, Hansamu ini memiliki peran yang sentral di Piala AFF 2016 ya pada waktu itu, dan ternyata Hansamu ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di Piala AFF ya. 2012 dia sudah pernah mengikuti, kemudian 2014, kemudian 2016. Nah, ini menjadi hal bagus ya bagi Hansamu untuk kembali lagi menunjukkan performa yang sangat luar biasa bersama Sintayong. Nah, kemudian ada nama Edo Febriansa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di lini tengah ada Mark Klok, kemudian Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan juga Sadil Ramdhani. Untuk materi pemain tengah ini tidak banyak berubah ya di beberapa tahun yang lalu di Piala AFF dan juga di FIFA Matchday kemarin, serta Piala Asia ini tidak berubah ya. Mungkin ada satu tambahan yakni Yakob Sayuri. Ini yang menjadi hal yang bagus. Nah, kemudian selanjutnya untuk di lini depan ini mungkin timnas Indonesia bermaterikan berbeda ya dari Piala AFF tahun lalu. Di sini ada Ilyas Pasoyevic, kemudian Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, dan juga Ramadan Sananta. Nah, adanya Ilyas Pasoyevic ini nanti diharapkan menjadi daya gedor timnas Indonesia. Oke. Nah, dari 23 pemain ini ternyata ada 5 pemain yang dicoret, yakni Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, kemudian Zaki Ashraf dari PSM Makassar, kemudian Elkan Bagot, Sandy Walsh. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa Sandy Walsh dicoret? Nah, ini kita akan membahasnya secara tuntas nanti tontonnya. Oke, kemudian setelah kita sudah mengetahui ya beberapa pemain yang dicoret ya, kita harus melihat mengapa pemain itu dicoret. Seperti halnya Sandy Walsh. Sandy Walsh ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa bersama klub. Kemudian dia juga sudah datang ke Indonesia. Bahkan Sintayong juga sudah memanggilnya ya waktu training center di Bali. Dia sudah mengikuti beberapa hari latihan bersama timnas. Bahkan Sintayong juga sudah mengunjungi klubnya untuk meminta izin. Nah, ini berbeda halnya dengan Elkan Bagot ya. Kalau Elkan Bagot memang
Dari awal dia tidak mengikuti training center lantaran memang klubnya sangat padat sekali ya, baik itu di Liga maupun di Piala FA ataupun Carabao Cup yang saat ini diikuti. Nah, Elkan Bagot sudah memutuskan melalui pelatihnya mengatakan bahwa Elkan Bagot tidak akan membela Indonesia lantaran ia ingin fokus bersama timnya saat menghadapi Wolverhampton Wanderers dan juga Leicester City di lanjutan FA Cup dan juga Carabao Cup di Inggris di bulan 1 nanti. Nah, artinya jadwal Elkan ini sangat bertabrakan sehingga tidak bisa dipaksakan. Oleh sebab itu, Sintayong mungkin memiliki opsi bagaimana Jordi Amat akan diletakkan di posisi Elkan Bagot nanti. Nah, kemudian ada satu nama ya yang mungkin menjadi harapan sebenarnya bagi pecinta sepak bola Indonesia, yakni sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, bahkan dirinya sudah mengikuti TC ya ketika di Bali. Namun tiba-tiba ketika pengumuman nama Sandy Walsh tidak ada. Oke, kita akan membongkarnya. Baik, nah Sandy Walsh ini berposisi sebagai back kanan ya ataupun back kiri, dia juga bisa ditempatkan di dua posisi itu. Dia juga sering sekali untuk membantu tim ya KF Mechelen untuk bisa ofensif dalam menyerang. Namun ternyata ketika saya telusuri teman-teman, mungkin ini yang menjadi alasan mengapa Sintayong mencoret nama Sandy Walsh ini. Nah, Sandy Walsh memang memiliki keinginan kuat ya untuk membela Indonesia, namun ternyata klubnya di bulan 12 ini, akhir bulan, kemudian di bulan 1 ternyata sangat padat jadwalnya di Piala Belgia. Nah, di sini untuk Piala Belgia, KF Mechelen akan menghadapi Seraing United ya, Seraing United tanggal 21 bulan 12. Nah, artinya ini sangat berbenturan ya. Indonesia akan memainkan laga perdananya di tanggal 23. Tentu Sandy Walsh juga akan memikirkan hal itu, dan tentunya karena pihak klub juga tidak mengizinkan untuk bermain bersama Indonesia. Ini hal yang wajar ya, jangan sampai ini yang harus kita dudukan terlebih dahulu sebagai supporter timnas Indonesia. Piala AFF adalah ajang yang memang bukan kalender FIFA, jadi kita harus bisa memaklumi ya teman-teman ya, bagaimana keputusan klub dan juga pemain. Tentu pemain karena dia dikontrak oleh klub, dia akan mengikuti aturan dari klub. Nah, mungkin jika memang Piala AFF ini menjadi kalender FIFA, PSSI bisa secara langsung mengirim surat resmi bagaimana kebijakan dari klub untuk melepas pemain. Nah, ini yang menjadi menjadi gambaran kita, jangan sampai kita nanti menghujat Sandy Walsh ataupun klub KF Mechelen di Liga Belgia. Nah, kemudian di tanggal 24 ya, ini selang sehari ya setelah Indonesia, dia juga bermain ya, KF Mechelen melawan Cercle Brugge. Nah, ini menjadi PR juga. Jadi jangan sampai kita memaksakan Sandy Walsh untuk bermain di Indonesia, namun jadwal klubnya juga ternyata sangat padat. Kemudian di lanjutan Liga Belgia, ini bulan 1 ya, tanggal 8 dia akan menghadapi Zulte Waregem. Kemudian di tanggal 15 dia akan menghadapi Oostende. Nah, ini yang mungkin menjadi alasan bagi Sintayong untuk mencoret Sandy Walsh, karena memang dia tidak bisa dipaksakan untuk membela Indonesia. Nah, itu teman-teman ya, mungkin mengapa sih alasan Sandy Walsh dicoret. Nah, padahal permainannya sangat bagus, kemudian dia sudah mengikuti training center. Jadi dalam tanda kutip ya, maksudnya ada kata-kata Sandy Walsh di prank oleh PSSI untuk mengikuti kemudian dicoret, itu salah besar. Ini saya luruskan karena ini sangat penting untuk mencerdaskan supporter-supporter Indonesia yang mungkin saat ini sedang mencari akun dari klub Sandy Walsh karena tidak mengizinkan dan lain sebagainya, dan juga menghujat Sandy Walsh. Ini jangan sampai terjadi. Oke teman-teman, itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada fakta yang penting teman-teman, yakni mengenai timnas Indonesia. Akhirnya drama dari boleh tidaknya
mendukung timnas di stadion akhirnya terjawab sudah. Nah, pukul 11.30 ya, tepat hari ini PSSI langsung mengumumkan secara resmi jadwal timnas Indonesia dan juga kuota penonton yang hadir di stadion. Nah, melalui laman resminya, melalui Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa saat menghadapi Kamboja nanti, Indonesia akan diperbolehkan penonton minimal 30.000 orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Nah, ini menjadi hal bagus ya, pasalnya sebelumnya menjadi perdebatan lantaran beberapa pemain dan juga pelatih timnas Indonesia sangat menyayangkan hal ini. Bagaimana tidak, Indonesia sudah mengikuti training center ya di Bali itu sejak 1 bulan yang lalu. Bahkan tim-tim lain ya, negara-negara lain itu belum memiliki persiapan sama sekali. Sintayong sudah keliling ya, bahkan keliling ke Inggris, kemudian ke Belgia untuk melihat pemainnya dan izin ke klub ya. Untuk apa? Agar target juara Piala AFF ini bisa tercapai. Nah, kemudian selanjutnya setelah mau mendekati Piala AFF, ternyata di saat negara-negara lain menjual tiket dan ternyata sampai ludes, timnas Indonesia belum sama sekali. Nah, itu ya mungkin menjadi PR ya bagi Sintayong, karena target juara itu bukan hanya 11 pemain saja, tetapi ke-12 pemain yakni penonton itu sangat diperlukan ketika bermain di Indonesia atau Jakarta. Nah, pemilihan stadion GBK ini juga menjadi hal yang sangat bagus lantaran Sintayong juga sangat menginginkan. Namun ketika memang tidak diperbolehkan adanya penonton, karena kita masih ingat dengan tragedi Kanjuruhan ya, membuat Sintayong, pelatih timnas Indonesia, merasa protes. Nah, protes Sintayong ini sudah dipublis ya di akun media sosial Coach Sintayong. Kemudian berselang beberapa hari, pemain-pemain timnas juga melakukan hal yang sama, yang menuntut bahwa sebenarnya jika ingin ya, ini saya kutip dari Asnawi Mangkalam, jika ingin menuntut pemain berprestasi, maka izinkan semua elemen untuk mendukung termasuk supporter. Nah, kemudian Sintayong juga mengatakan ini bukan pertandingan liga, tetapi ini adalah pertandingan internasional yang seharusnya bisa dinikmati dan disaksikan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertimbangan PSSI untuk bisa menuruti dari permintaan pelatih dan juga pemain timnas Indonesia. Dan akhirnya pada hari ini PSSI mengeluarkan pengumuman bahwa Polda sudah mengeluarkan izin ya untuk pertandingan Piala AFF tahun 2022 ini yang akan diselenggarakan di SUGBK ini. Nah, 30.000 melawan Kamboja kuota penonton, kemudian dilanjutkan nanti saat Thailand itu kuotanya akan ditambah menjadi 50.000, jadi total 80.000. Nah, ini menjadi hal bagus ya, belum lagi nanti jika Indonesia akan masuk ke semifinal, kemudian jika final, nah ini akan euforianya semakin dapat. Dan ini memang menjadi target Sintayong ya, bagaimana membuktikan bahwa dirinya mampu untuk bisa menjadi piloting project bagi timnas Indonesia. Nah, kontrak Sintayong ini akan berakhir 2023 ya, akhir 2023. Maka jika ya, ini tanda kutip, jika Sintayong mungkin tidak dipertahankan, mungkin ini akan menjadi kenangan manis bagi dia untuk membawa Piala AFF di Indonesia, karena Piala AFF untuk level senior Indonesia belum pernah sama sekali memenangkan ya. Hanya saja Indonesia pernah masuk ke final dan menjadi runner up, seperti halnya di tahun 2010 dan tahun kemarin ya, saat dikalahkan oleh Thailand. Inilah yang menjadi hal yang sangat luar biasa ketika memang semua elemen mendukung dari proses perkembangan sepak bola Indonesia yang dilakukan oleh Sintayong.